us, don't you? Let's go. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Dekan Fakultas Hukum, Bapak Dr. Hendra. Sahabat Bawaslu Kota Pekalongan, Kamis 11 Juni tahun 2026. Yang kami hormati Bawaslu Kota Pekalongan laksanakan kegiatan pendidikan pengawasan partisipatif Prakelas Sengketa bersama Lembaga Kajian Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pekalongan, Unikal. Enam orang narasumber dihadirkan: Syaratun SPD, Nasron SCSY, Ferji Hardian Permana, Eko Adi Purwanto, MSH, Habib, Hoirun Nisa Mufidah, di ruang C104, Gedung C, Lantai 1 Universitas Pekalongan. Dalam sambutannya, Bapak Loso SH, MH, Wakil Dekan 3, Fakultas Hukum Unikal, menyampaikan kegiatan ini adalah implementasi nyata kerja sama Bawaslu dan Universitas Pekalongan. Kegiatan pendidikan pengawas partisipatif ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman MOU yang telah ditandatangani antara Bawaslu Kota Pekalongan dan Universitas Pekalongan. Kerjasama ini menunjukkan komitmen kedua lembaga dalam mengintegrasikan pendidikan kepemiluan dengan dunia akademik. Bawaslu dengan Unikal, Fakultas Hukum apa Pak? Ya, jadi memang Fakultas Hukum dan Bawaslu Kota Pekalongan sudah menjalin kerjasama. Nah, yang penting lagi kan tindak lanjut dari kerjasama itu seperti apa. Maka salah satu kegiatan ini pendidikan partisipatif ya, pendidikan pengawasan partisipatif ini sangat penting dan ini sebagai bentuk implementasi kerjasama dengan Fakultas Hukum. Dan selain itu nanti juga untuk kegiatannya banyak karena mahasiswa kami juga beberapa yang magang di Bawaslu. Iya, karena mahasiswa merupakan agen perubahan ya, sudah terbukti bahwa mahasiswa ini sebagai salah satu sarana perubahan di negeri ini dari zaman dulu, sehingga harapannya ketika nanti mahasiswa ini ikut kegiatan semacam ini nanti benar-benar dia menjadi agen perubahan dalam praktek pengawasan pemilu, sehingga masalah-masalah yang politik dan sebagainya yang kita anggap hal masalah yang nggak selesai-selesai, harapannya dengan kegiatan ini nanti bisa ya menjadi cikal bakal pengawasan dari masyarakat yang melekat, sehingga nanti praktek-praktek kecurangan pemilu bisa dihindari dan terbentuklah demokrasi yang bersih. Ya. Bawaslu sebagaimana tugasnya adalah mengawasi pemilu ya, harus memang menjalankan tugasnya dengan baik dan salah satunya adalah melaksanakan pendidikan pengawasan pada masyarakat, baik itu pada mahasiswa maupun masyarakat umum itu juga bisa sebenarnya, karena pengawasan yang paling efektif adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Ya, Terima kasih Pak. Semoga sukses ya. Terima kasih banyak. Ya. Kegiatan ini tidak hanya diikuti oleh mahasiswa Unikal saja, namun terdapat 9 peserta dari mahasiswa Institut Widya Pratama Pekalongan atau IWIMA. Materi pertama disampaikan oleh Ferji Hardian Permana tentang teknis pencegahan pelanggaran dan sengketa. Sebagai langkah awal, mahasiswa diharapkan memahami bahwa pencegahan lebih utama daripada penanganan pelanggaran ataupun penyelesaian sengketa. Materi yang kedua disampaikan oleh Eko Adi Purwanto tentang teknis pelaporan dugaan pelanggaran pemilu.
ini terkait dengan teknis pelaporan dugaan pelanggaran pemilu. Kalau di perangkat itu hal yang paling dasar ini ya. Pelaporan artinya itu Bawaslu sangat berharap mahasiswa memiliki keberanian dalam melaporkan dugaan pelanggaran pemilu mendatang. Ada Undang-Undang 7 sama seperti Mas Ferry kita itu. Kemudian turunannya ada peraturan Bawaslu nomor 7 tahun 2022. Ini yang mengatur terkait dengan penanganan pelanggaran pemilu. Materi yang ketiga dari pimpinan Bawaslu Kota Pekalongan, Syaratun, tentang teknis permohonan penyelesaian sengketa. Ini kewenangannya Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu, baik itu di Undang-Undang 7 maupun Perbawaslu. Itu baru ada penanganan dari pihak-pihak wajib. Nah, dalam hal itu posisi Bawaslu ketika mengetahui kasus tersebut, hal apa yang akan dilakukan oleh tim Bawaslu pertama kali? Dan itu sudah jelas bahwasanya orang tersebut melihat akan ada transaksi serangan pajak. Terima kasih. Baik, untuk nomor 3, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa dari Unikal dan IWIMA melontarkan pertanyaan strategis sekaligus harapannya kepada Bawaslu. Melalui kegiatan ini, antusiasme tersebut menunjukkan bahwa masih banyak mahasiswa yang peduli dengan penegakan keadilan demokrasi untuk bangsa ini. Dapat jelas antara pelanggaran dan sengketa proses tersebut. Dan pelaporan yang dapat membuktikan proses adalah pelanggaran atau sengketa proses legislasi. Jadi kami di Bawaslu itu juga harus memilah dan memilih. Ini sebenarnya laporan atau permohonan, gitu. Jadi kalau dari masyarakat akan melaporkan tentang penanganan pelanggaran itu nanti disengketa. Menuju sesi berikutnya dengan dipandu oleh staf hukum Bawaslu Kota Pekalongan, Muhammad Guntur memandu jalannya diskusi. Ada beberapa materi yang disampaikan oleh tiga narasumber. Saya perkenalkan dulu mungkin perkenalan awal. Di paling ujung ada Bapak Habib. Kemudian yang di tengah ada Pak Roti, Bapak Nasron. Surprise ketemu teman-teman mahasiswa, kemudian Pak Anto. Teman-teman sekalian, bahwa ini memasuki materi keempat, pimpinan Bawaslu Kota Pekalongan, Nasron, tentang teknis penguatan jaringan dan pemberdayaan komunikasi. Bahwa keberhasilan pengawasan partisipatif tidak hanya bergantung pada Bawaslu, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif masyarakat melalui jaringan yang kuat, kemitraan yang solid, serta komunitas yang berdaya dan mampu melakukan pengawasan secara mandiri demi terwujudnya pemilu yang demokratis, jujur, dan adil. Hukum yang kedua, aturannya sudah ada, tapi penerapannya belum optimal. Selanjutnya, penebar hoax politik sering lolos dari sanksi. 5. Dari MSH Habib tentang teknis pengawasan partisipatif berbasis digital. Materi ini cukup menarik perhatian mahasiswa karena mahasiswa dikenalkan dengan penggunaan artificial intelligence untuk membantu pengawasan terhadap pelanggaran pemilu berbasis digital. Biasa memverifikasi informasi dan mudah terpengaruh propaganda dan informasi provokatif. Tentunya sudah pernah memilih ya. Pernah dengar nggak kasus Ratna Sarumpait? Ratna Sarumpait itu habis operasi plastik. Dan termasuk presiden kita yang saat ini termasuk memberikan komentar karena beliau Indonesia Pak Prabowo. Mahasiswa dikenalkan dengan trik atau strategi melawan hoax yang dibuat dengan artificial intelligence dengan analisa artificial intelligence AI versus AI. Ini mah karena mereka adalah ahli bidang teknologi dan informasi, tentunya ya. Nah, cara ngeceknya gimana? Next dulu. Memasuki materi terakhir, yakni materi ke-6, disampaikan oleh Koirunisa Mufida tentang teknis pengembangan
Gerakan pengawasan partisipatif. Pojok pengawasan ini terkait dengan dibikin satu kayak perpustakaan kecil ya, perpustakaan kecil di pojok, makanya disebut pojok pengawasan ya. Jadi pengawasan itu tidak harus cuma kemana-mana untuk mengawasi, tapi bisa juga melalui pojok pengawasan. Di situ disediakan buku tentang demokrasi, tentang pemilu, dan di situ disediakan template. Jadi teman-teman bisa juga minimal mengawasi ada suara kalian sendiri, udah ya? Di TPS kalian sendiri, di tempat kalian memilih minimal yang kalian lakukan adalah itu. Kemudian itu bentuk-bentuk kegiatan pengawasan partisipatif. Ada banyak. Sudah diberikan, izin bertanya, mungkin ini untuk umum saja Pak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sinta Rizkyana Sutanti dari Fakultas Hukum Universitas Pekalongan. Izin bertanya Bapak, bagaimana jika money politik itu sudah menjadi budaya turun-temurun dan bahkan yang paling ditunggu-tunggu saat pemilu? Mungkin kita sebagai mahasiswa ingin politik di Indonesia, terutama pemilu di Indonesia itu jadi lebih baik tanpa adanya money politik. Demikian liputan kegiatan P2P Prakelas Sengketa bersama Lembaga Kajian Mahasiswa FH Unikal. Bawaslu Kota Pekalongan berharap kelak akan tumbuh pengawas-pengawas yang luar biasa dari mahasiswa untuk negeri ini, untuk bangsa ini, dan untuk Indonesia tercinta. Humas Bawaslu Kota Pekalongan, salam awas.